Halo teman-teman sekalian, salam kenal. Saya Natasha Putriandini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis aku tentang pengaruh kurs rupiah dan suku bunga bi rate terhadap harga saham sektor perbankan BRI. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, uh, aku merupakan mahasiswa ekonomi pembangunan di Universitas Bengkulu. Nah, di sini pada video kali ini aku akan menjelaskan terkait tema tersebut dan juga sekaligus untuk ujian tengah semester aku dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oke, langsung saja. Ya. Nah, pertama kali yang akan aku jelaskan itu terkait teorinya. Nah, harga saham menurut HM Jogianto, harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Nah, untuk selanjutnya itu kurs rupiah. Menurut Musdolifah dan Tony pada tahun 2007, pada bukunya yang dikeluarkan di tahun 2007, nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nah, selanjutnya itu tentang bi rate. Nah, bi rate menurut Dahlan Siamat, bi rate adalah suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stage kebijakan moneter. Nah, Bursa Efek sendiri, Bursa Efek Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Pasal Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Next. Nah, di sini metode analisis yang aku gunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan software SPSS. Untuk teman-teman yang nggak tahu software SPSS, bisa search Google ya. Next. Nah, untuk variabel dependen, pada regresi linear berganda ini ada dua variabel yang digunakan. Yang pertama, variabel dependen, yaitu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk variabel dependen di sini yang aku gunakan adalah harga saham BBRI di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua, variabel independen. Variabel independen sendiri adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, untuk variabel yang mempengaruhi ini atau variabel independen ini juga biasa disebut dengan variabel bebas ya, teman-teman. Nah, variabel yang aku gunakan kali ini yaitu yang pertama ada bi rate, di mana bi rate ini merupakan X1. Pada kali ini bi rate aku gunakan sebagai X1 dan kurs rupiah terhadap US dollar artinya nilai tukar uang ya rupiah terhadap dolar yaitu sebagai X2. Nah, selanjutnya yang ketiga, data analisis yang aku gunakan itu berupa data time series selama 30 bulan. Nah, terhitung dari Maret 2019 sampai Agustus 2021. Jadi datanya yang terbaru ya yang aku gunakan. Next. Nah, di sini yang pertama kali akan aku jelaskan yaitu hipotesis. Hipotesis yang aku gunakan yaitu dapat kita lihat yang pertama itu hipotesis 1, di mana HO adalah tidak terdapat pengaruh negatif bi rate dan kurs rupiah terhadap harga saham. Nah, ya HA-nya terdapat pengaruh negatif bi rate dan kurs rupiah terhadap harga saham BBRI. Nah, untuk hipotesis 2-nya yang untuk HO-nya tidak terdapat pengaruh positif bi rate dan kurs rupiah terhadap harga saham BBRI. Untuk HA sendiri itu terdapat pengaruh positif bi rate dan kurs rupiah terhadap harga saham BBRI. Itu untuk hipotesis ya teman-teman. Untuk analisisnya mari kita lihat apakah hipotesis ini mana yang benar, mana yang apakah
hipotesis HO ini diterima atau ditolak. Mari kita lihat, oke? Nah, dapat kita lihat ini merupakan tabel model summary. Sini dapat kita lihat R-nya itu 0,721, sementara R square-nya itu 0,520, dan standar error-nya itu ada 350,595. Nah, diketahui ya, di sini itu yang sebagai prediktornya atau variabel independen, atau kita sebut juga dengan variabel bebas, itu kurs rupiah terhadap dolar dan B-rate ya, teman-teman. Nah, dependen di sini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat itu adalah data harga saham BBRI. Nah, ini hasil analisisnya, analisis dari SPSS ya, teman-teman. Nah, berdasarkan tabel di atas, tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa besarnya korelasi atau hubungan antara variabel adalah sebesar 0,721. Artinya, tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat kuat. Nah, dan dapat diketahui juga bahwa pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat itu kita lihat di tabel R-square ya, teman-teman. Nah, dapat kita ketahui bahwa pengaruh variabel bebas yaitu kurs rupiah dan B-rate tadi terhadap dolar terhadap variabel terikat yaitu harga saham BBRI. Dari output ini dapat kita ketahui bahwa koefisien determinasinya atau R-square itu sebesar 0,520 atau sebesar 52%. Sedangkan sisanya itu sebesar 48%. Ya, 48% ini sisanya berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini dapat kita lihat juga ada standar error. Standar error estimate itu merupakan variabel lain yang tidak terduga, variabel yang tidak terduga yang mempengaruhi data harga saham BBRI ini atau variabel dependen. Nah, di sini sebesar 390,595. Berarti ini agak tinggi ya sebenarnya. Jadi model yang aku gunakan saat ini itu tidak begitu baik sebenarnya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada tabel ANOVA. Nah, dapat kita ketahui ada sum of square PF, mean square F, dan C. Nah, di sini yang kita lihat di sini adalah dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pengaruh yang signifikan variabel kurs rupiah dolar dan B-rate terhadap harga saham sektor perbankan BBRI. Dari output ini dapat kita ketahui terlihat nih F hitungnya itu 14,651. Nah, dengan tingkat signifikansinya itu 0,000. Nah, di mana tingkat signifikan 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka kalau tingkat signifikannya ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka H0 itu ditolak dan HA atau H1 itu diterima. Maka disimpulkan, dapat kita simpulkan ya, bahwa pengaruh variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, aku jelasin sedikit ya teman-teman. Penggunaan F hitung ini itu merupakan analisis secara simultan. Jadi secara simultan X ini atau variabel independen atau variabel bebas ini yaitu yaitu kurs rupiah dan B-rate itu berpengaruh secara simultan secara signifikan secara terhadap harga saham BBRI di BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, next-nya Oke, selanjutnya ada tabel koefisien. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai konstannya itu adalah 15.345,002. Sementara nilai koefisien B-rate itu 28,310. Nah, untuk nilai koefisien kurs rupiah sendiri itu minus 0,799. Nah, dapat kita ketahui dari sini, dari tabel B ini,
unstandardized coefficient ini tabel B dapat kita bisa tahu nih bagaimana persamaan dari regresi linear berganda dari model yang kita gunakan. Nah, aku kasih tahu teman-teman. Nah, nilai konstanta yang B ini itu merupakan A. Nah, nilai biret 28,310 ini merupakan B dan kurs rupiah juga merupakan B. Nah, jadi kan kita tahu nih rumusnya itu sama dengan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah error. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa Y sama dengan 15345,022 ditambah 28,310X1 dikurang 0,799X2 ditambah error. Kenapa dikurang? Karena di sini nilai dari kurs rupiahnya itu minus, teman-teman. Nah, next. Dari tabel tadi, kita tahu bahwa nilai konstanta itu positif sebesar 15.345,022. Nah, itu nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, artinya bila variabel independen ini naik atau berpengaruh dalam satu kesatuan kepada variabel dependen, maka kalau nilai variabel independennya itu naik sebanyak satu satuan, maka variabel dependen atau harga saham sektor perbankan BRBR ini akan naik juga sebesar 15.345,022. Begitu. Nah, untuk koefisien regresi X1-nya sendiri itu sebesar 28,310. Artinya, jika biret X1 tadi biret ya teman-teman, jika biret itu naik sebesar satu satuan, maka harga saham sektor perbankan BBRI juga akan naik sebesar 28,310 atau sebesar 28,31%. Nah, untuk yang ketiga itu koefisien regresi X2 sebesar minus 0,799. Dapat kita ketahui itu artinya bahwa variabel kurs ini memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham sektor perbankan BBRI. Nah, jadi kalau kurs rupiah ini naik sebesar satu satuan, maka harga saham sektor perbankan di BBRI di BI ini akan turun sebesar 79,9% atau minus 0,799 begitu. Nah, selanjutnya masih di tabel koefisien tadi, hasil regresi X1 ini terhadap G menunjukkan terhitung sebesar 0,339 dan signifikansinya itu sebesar 0,737. Artinya signifikansi ini itu besar dari 0,05. Maka variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel G. Nah, untuk selanjutnya itu hasil regresi dari X2 terhadap Y atau variabel dependen itu menunjukkan signifikansi sebesar 0,000, di mana hasil signifikansi 0,00 ini kecil dari 0,05. Artinya, variabel X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kita back ke belakang lagi. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan terhitung dari B-rate. Nah, ini merupakan 0,339 merupakan terhitung dari B-rate dan minus 5,200 ini merupakan terhitung dari kurs rupiah. Nah, ini 0,737 ini merupakan signifikansi dari B-rate. Nah, ini kan lebih besar nih dari 0,05 atau 5%. Jadi B-rate ini secara tidak signifikan terhadap tidak signifikan secara parsial terhadap variabel Y atau variabel dependen atau variabel terikat atau kita sebut juga terhadap harga saham BBRI BPI. Nah, ini untuk kurs rupiahnya itu signifikansinya itu 0,000, di mana ini tuh lebih kecil kan dari 0,05. Jadi secara parsial kurs rupiah ini
signifikan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir nih teman-teman, ini merupakan kurva dari hasil analisis regresi linear berganda di SPSS. Nah, dapat kita lihat. Nah, ini tuh kan artinya itu yang di garis ini itu artinya ini tuh bagus. Jarak antara ini ke ini tuh nggak jauh banget. Jadi standar errornya itu tidak terlalu besar untuk model ini. Thank you. Mungkin cukup sekian ya yang dapat aku jelaskan tentang hasil analisis yang aku kerjakan untuk UTS ini, yaitu tentang pengaruh kurs rupiah dan suku bunga bi-rate terhadap harga saham sektor perbankan BBRI di BI, Bank atau Bursa Efek Indonesia. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bye.